Selamat pagi, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem muskuloskeletal. Mungkin hanya singkat, kenapa? Karena kalian sudah mendapatkannya di tingkat 1, sehingga ini adalah sebagai pengulangan dan review untuk sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah sistem muskulo atau sistem otot. Ya, di sini diawali dengan struktur otot. Otot merupakan jaringan yang pekat terhadap perangsang. Sistem muskular atau otot terdiri dari sejumlah besar otot yang dia bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Otot voluntar yaitu otot yang melekat pada tendon. Serabut otot voluntar dan selubung sarkoma dibungkus oleh periosteum dan memiliki suplai darah arteri di dekatnya. Pembuluh darah dan saraf memasuki otot di daerah hilum. Jaringan otot menyusun 40-50% dari berat badan total. Sel otot ini dapat dirancang secara kimiawi, listrik, mekanik untuk menghasilkan potensial aksi yang diantarkan sepanjang sel membrannya. Secara mikroskopis, otot terdiri dari miosit yang merupakan unit kontraksi otot. Terdapat dua monofilamen, yaitu filamen tebal atau miosin dan filamen tipis atau aktin. Aktin dan miosin merupakan protein kontraktil yang menghasilkan kontraksi otot dan terdapat dalam jumlah sangat banyak di otot. Untuk filamen aktinnya ini lebih tipis dan menyusup di antara filamen miosin yang lebih tebal dan dihubungkan oleh suatu kerangka protein elastis dinamakan dengan titin. Titin ini berfungsi untuk menjaga filamen aktin dan miosin agar tetap tepat berada di tempatnya masing-masing. Oke, ini untuk macam-macam otot ada 3. Ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Berdasarkan bentuknya, otot polos ini dia bentuknya gelondong atau kumparan, otot lurik seperti serabut, dan otot jantung dia serabut dan bercabang. Jadi kecampuran dari otot polos dan otot lurik, ya. Warnanya otot polos dia polos, lurik dia lurik, otot jantung dia lurik. Nah, untuk cara kerjanya, otot polos dia tidak sadar atau involunter. Kalau otot lurik dia sadar atau volunteer, dan otot jantung dia tak sadar atau involunteer. Jadi meskipun otot jantung ini warnanya seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Berinti satu otot polos, untuk otot lurik banyak di pinggir dan otot jantung satu di tengah, sama seperti otot polos ya, atau jantung untuk intinya. Nah, untuk reaksi terhadap perangsangnya ini, kalau otot polos itu lambat, otot lurik itu cepat, dan otot jantung dia juga cepat. Letaknya, kalau otot polos itu bagian visceral, otot lurik pada rangka, dan otot jantung pada daerah jantung. Jadi otot jantung ini adalah khas dia pada daerah jantung. Dia merupakan kombinasi dari otot polos dan otot lurik, di mana dia bersifat tak sadar seperti otot polos, tetapi cara kerjanya tepat seperti otot lurik. Kalau otot polos dia di bagian visceral itu berarti pada organ-organ tubuh. Saya kasih contoh seperti hati, paru-paru, seperti itu ya. Kalau otot lurik dia berada pada rangka-rangka tubuh. Oke. Kontraksi otot dipersarafi oleh dua saraf, yaitu saraf sensorik dan saraf motorik. Kalau saraf sensorik dia membawa impuls dari otot, kalau saraf motorik dia membawa impuls ke serat otot. Jadi sensorik itu impuls dari otot, kalau motorik itu impuls ke serat otot. Kontraksi otot karena reaksi filamen aktin dan miosin mengisi satu sama lain, menarik ujung sel otot saling mendekat. Oke, ini untuk mekanisme kontraksi ototnya. Jadi mulai ada impuls saraf bersifat elektrik yang akan diedarkan ke sel-sel otot secara kimiawi, dan hal ini dilakukan oleh sambungan otot saraf yaitu neuromuscular junction sampai ke otot saraf atau gelembung-gelembung kecil asetilkolin, dan kemudian masuk ke asetil ke dalam ruang antar saraf dan otot atau celah sinaps, dan akhirnya asetil menempel pada sel otot dan jadilah kontraksi. Jadi gambarnya seperti ini ya, ada impuls itu sel saraf,
impuls mengenai sel saraf sehingga masuklah ke gelembung-gelembung asetilkolin, masuk ke sela sinap dan akhirnya kontraksi pada otot. Gampangnya, ini lebih gampangnya, impuls saraf masuk adanya neuromuskular junction, masuklah ke gelembung asetilkolin sehingga dari sana masuk ke sela sinap. Sela sinap ini asetilkolin masuk ke sel otot, terjadinya depolarisasi otot, terjadilah kontraksi. Selanjutnya adalah sistem skeletal. Sistem skeletal merupakan sistem dari tulang, di mana struktur dan fungsi tulang, yaitu tulang merupakan jaringan hidup yang strukturnya dapat berubah apabila mendapatkan tekanan. Tulang tersusun dari korteks, yaitu kompak, dan trabekular atau berongga, spongy atau calcaneus. Korteks atau kompak ini bagian luar dari tulang yang padat. Dia 80% dari penyusun rangka. Dia berfungsi untuk mekanik, modul elastisnya tinggi, dan dapat menahan beban tekukan maupun buntiran. Contohnya adalah tulang panjang dan vertebra. Trabekular, dia bentuknya berongga, spongy ya. Bagian dalam tulang yang tersusun seperti bunga karang. Ini elastisitasnya lebih kecil, proses resorpsinya lebih cepat. Secara makroskopis, struktur tulang terdiri dari moving bone dan lamella bone. Moving bone merupakan bentuk awal saat seseorang terjadi embrio. Jadi saat kalian dalam bentuk embrio itu dibilangnya adalah moving bone. Dia pertumbuhan kolagen dan irregular. Nah, nanti setelah dewasa akan diganti dengan lamella bone. Nah, lamella bone ini baru dalamnya adalah korteks dan trabekular. Di gambar bisa dilihat itu adalah contoh dari tulang korteks, tulang panjang, dan spongy bone atau spongy ini contohnya adalah merupakan bagian dari tulang panjang, bagian epifisiis. Tulang dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang panjang. Tulang panjang ini di tengahnya terdapat korpus dengan kavitas medular. Bagian luarnya merupakan bagian kompakta. Ujung tulangnya spongiosa. Dia biasanya ada di ekstremitas seperti humerus, femur, metakarpal, metatarsa, dan palang. Yang kedua adalah tulang pendek. Nah, ini tulang spongiosa yang dikelilingi oleh selaput tipis kompakta. Biasanya dia adalah di talus. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem muskuloskeletal. Mungkin hanya singkat. Kenapa? Karena kalian sudah mendapatkannya di tingkat 1, sehingga ini adalah sebagai pengulangan dan review untuk sistem muskuloskeletal. Oke, ini adalah contoh dari tadi bentuk macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada long bone, ini pada humerus. Ada tulang pipih atau flat bone, sternum. Irregular bone, vertebra, sesamoid bone pada patella. Ada tulang short bone pada trapezoid dan big bone. Fungsi-fungsi dari tulang, yang pertama adalah tulang berfungsi untuk menopang tubuh seseorang. Jadi tanpa tulang kita tidak akan bisa berdiri tegak.
Yang kedua untuk proteksi, contohnya proteksi pada organ-organ visceral, contohnya dada dan jantung dan paru. Nah, itu dilindungi oleh tulang dada. Mendasari gerak, jadi kalau tidak ada tulang kita tidak ada yang tidak mendasarnya. Yang ketiga hemostasis mineral, kenapa? Karena tulang merupakan tempat penyimpanan dan pelepasan kalsium serta fosfat. Memproduksi sel darah merah pada sumsum tulang belakang dan penyimpanan trigliserid pada sumsum tulang tulang di sel adiposa. Tulang dibagi menjadi dua macam, yaitu tulang aksial dan tulang apendikular. Tulang yang pertama adalah tulang aksial. Nah, tulang aksial ini tulang kerangka manusia dewasa sebanyak 206 segmen tulang yang sebagian besar berpasangan satu dengan yang lain di sisi kanan dan kiri. Tulang kerangka pada bayi dan anak itu lebih dari 206 karena beberapa tulang belum mengalami penyatuan. Kerangka aksial atau kerangka sumbu tulang terdiri dari 80 segmen tulang, tulang kepala atau kranium, tulang leher, tulang batang tubuh. Ya, boleh dilihat dan dibaca di mana aja tulang rangka aksial itu: tengkorak, kranium, ada bagian kepala, bagian wajah, tulang belakang, ada juga tulang rusuk atau tulang iga, dan tulang dada atau sternum. Selanjutnya adalah tulang-tulang apendikular. Ini merupakan tulang apendikular adalah kerangka tambahan terdiri dari tulang-tulang ekstremitas, baik itu ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, sebanyak 126 segmen tulang. Ya, bisa dilihat di situ ada anggota gerak, lengan dan tungkai, ada lengan atas, lengan desa, pengumpi, pergelangan, tulang telapak tangan, ruas tulang jari tangan. Nah, ini silakan dibaca.